Saya akan mulai dari sini, yaitu melanjutkan tugasnya. Tugas yang ketiga adalah mengakses sebuah API ke dalam web aplikasinya. Tapi sebelum itu, saya buat dulu settingan dasarnya. Yang pertama, siapkan dulu URL request-nya untuk disimpan ke dalam aplikasi. Kamu bisa buat file baru, klik kanan, buat file baru di dalam folder src, namanya api.js. Di dalam file ini, kamu buat variabel konstan, namanya API key, masukkan API key-nya di sini. Tugasnya tidak hanya itu, tugas kamu juga mendeklarasikan endpoint atau rute URL untuk movie database-nya. Simpan satu persatu ke dalam sebuah objek yang namanya request. Tulis kurung kurawal seperti ini, tentukan properti datanya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, rute aplikasinya sudah saya siapkan. Berikut ini adalah properti dari objek request-nya. Nulisnya pasangan key value, saya pasang sebuah namanya bebas, lalu value-nya sebagai hasil request yang kita kirimkan nantinya, di mana hasil request tersebut sudah kita coba melalui Postman, tergantung URL apa yang kita pasang, dan di sana kita wajib mengirimkan API key yang sudah didaftarkan. Saya jelaskan dulu sedikit. Di sini ada properti movies untuk trending, ada Discover TV khusus untuk film Netflix original, ada movies top rating, serta movies berdasarkan genre filmnya. Di antaranya ada action, komedi, horor, dan lain sebagainya. Saya tentukan genrenya berdasarkan ID yang sudah saya tentukan di awal. Kamu tulis dulu seperti ini satu persatu, atau di pause dulu videonya, saya tungguin. Tapi intinya saya akan melakukan ekspor default data request-nya supaya nanti data request ini bisa dipakai ke dalam web aplikasinya. Pastikan kamu sudah menuliskannya, diperhatikan nama-nama atau URL yang saya pasang di sini. Jangan ada yang salah. Kalau ada yang salah, silakan diperbaiki. Saya masuk ke tugas berikutnya, yaitu melakukan konfigurasi untuk modul Axios. Settingan dasarnya saya bisa simpan ke dalam file yang terpisah. Saya buat lagi, simpan filenya, kasih nama axios.js. Karena kita sudah install modul Axios, maka saya bisa menuliskan keyword import Axios from Axios. Artinya kita mengimpor modul Axios ke dalam sebuah file Axios yang sudah kita download melalui npm, di mana saya akan menjalankan perintah axios.create. Kamu bisa atur opsinya di sini yang kita pasang sebagai objek pasangan key value sesuai dengan dokumentasi Axios-nya. Saya pasang opsi pertama untuk parameter base URL-nya. Tuliskan base URL-nya di sini. Berikut ini adalah base URL dari movie database versi 3. Saya akan simpan objek Axios-nya ke dalam satu nama. Katakanlah namanya app. Terus data objek app-nya diekspor, perintahnya ekspor default app. Untuk sekarang konfigurasi request dari endpoint yang kita daftarkan sama settingan dasar dari Axios-nya, yaitu base URL yang selalu sama ketika kita melakukan request. Saya akan lanjutkan lagi di materi berikutnya.